Halo semua, selamat datang di channel Lord Universe. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang memiliki rezeki lebih, Mimin tunggu kehadirannya di membership Lord Family. Ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya kalian bisa menonton 5 video lebih awal dari yang lain. Melanjutkan dari episode sebelumnya, tak lama kemudian, para bangsawan pergi satu persatu. Yuan menepuk bahu Luofeng dan berkata dengan suara berat, "Luofeng, kau harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Meskipun leluhur primordial kekacauan tidak memiliki banyak cara untuk memengaruhimu, dia mungkin masih memiliki metode seperti cincin reinkarnasi ekor ke ekor. Ruang ini jauh lebih misterius dari yang kita bayangkan. Selain harta karun, ada pula makhluk-makhluk misterius. Para leluhur ini telah hidup sangat lama. Mungkin mereka telah menjalin hubungan dengan individu-individu istimewa. Jika mereka mendapat bantuan dari pihak tersebut, ada kemungkinan kekuatannya mampu menandingi dirimu." Luofeng menatap Yuan. Jelas, lelaki tua itu mengetahui banyak hal. Setelah memperoleh kitab penuntun jiwa Dao, Luofeng juga menduga ada makhluk-makhluk mengerikan lain di ruang ini. Ia sudah 2 kali bertarung dengan Hergus, namun misteri sosok itu masih sulit dipahami. Bisa jadi, sosok seperti Hergus bukanlah satu-satunya. "Aku mengerti. Meski percaya diri, aku tidak akan sombong," jawab Luofeng sambil mengangguk. Yuan melanjutkan, "Aku harus memberitahumu. Kekuatanmu saat ini belum tentu yang terkuat. Selain mereka di tingkat pertama dan kedua yang telah pergi, masih ada leluhur pertama klan Dewa Asal, Taichang, peringkat ke-11. Ia dikenal sebagai Iblis Senjata. Dengan harta spiritual Hunyuan miliknya, kekuatannya nyaris tak tertandingi. Setelah leluhur pertama dan kedua, tidak ada yang mampu menandinginya. Ia meninggalkan wilayah ini karena merasa kesepian." Yuan berhenti sejenak, lalu berkata lagi, "Klan Dewa Asal telah kehilangan banyak leluhur di tangan kita. Jika Taichang mengetahui hal ini, dia mungkin akan kembali mencarimu. Bukan hanya untuk balas dendam, tapi juga karena tertarik pada kekuatanmu. Jadi, selain mengintimidasi mereka, usahakan tetap rendah hati. Dalam menghadapi hal yang tidak diketahui, tidak mencolok adalah cara terbaik untuk bertahan hidup. Kita tidak tahu apakah ada makhluk yang lebih menakutkan di luar sana." Luofeng memahami maksud itu. Semakin kuat dirinya, semakin besar perhatian yang ia tarik. Dan perhatian seringkali membawa bahaya. Ia mengangguk tegas. Ia belum pernah mendengar siapa pencipta panduan jiwa Dao. Namun pasti ada eksistensi selevel itu. Hanya saja, ia belum pernah bertemu atau belum cukup memenuhi syarat untuk bertemu. Jika terlalu mencolok, ia bisa menjadi target. Tak lama kemudian, Yuan pun pergi. Luofeng tenggelam dalam pikirannya. Ia mungkin mampu menghadapi gabungan kekuatan klan ular tak terbatas dan berbagai ras kekacauan. Namun itu semua adalah ancaman yang sudah diketahui. Di balik bayang-bayang dunia ini, apakah ada makhluk yang lebih mengerikan? Jawabannya, pasti ada. Roh kegelapan yang ia temui di koridor bintang ilusi saja sudah luar biasa. Ia tidak tahu berapa banyak makhluk seperti itu yang ada. Bahkan mungkin ada yang jauh lebih kuat darinya. Belum lagi klan Godan, ras menakutkan yang kini hanya tersisa dalam legenda. Metode apa yang digunakan untuk memusnahkan mereka? Kekuatanku belum yang terkuat. Aku bisa menonjol di hadapan para leluhur primordial. Tetapi terhadap hal yang tidak diketahui, aku harus tetap rendah hati. Gumam Luofeng dalam hati. Setelah Yuan dan rombongannya pergi, mereka mulai kembali mengelola wilayah. Selain berpatroli, mereka juga harus mengurus kembali dunia asal di domain langit api mengalir. Di aula utama benua asal bintang, seorang pria bertubuh ramping berdiri hormat di hadapan Luofeng. "Cheng, setelah para leluhur lain pergi, masih tersisa 13 dunia asal. Untuk sementara, kau yang mengelolanya. Laporkan setiap perkembangan kepadaku," perintah Luofeng. "Baik, Tuan," jawab Cheng dengan hormat. Saat memandang Luofeng, matanya dipenuhi semangat. Ia telah banyak mendengar tentang Luofeng. Meski belum melihat langsung,
Fakta bahwa Luo Feng mampu menekan klan Hunyuan seorang diri sudah cukup membuktikan segalanya. Ia merasa beruntung bisa mengikuti Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Aku tidak akan membiarkan orangku dirugikan. Nanti, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kau bisa menembus tingkat dunia? Itu tergantung kemampuanmu sendiri. Mata Cheng langsung berbinar. Terima kasih Tuan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Baik, kau boleh pergi. Cari tahu apakah ada dunia asal lain yang bisa dimanfaatkan. Lalu laporkan padaku. Cheng pun pergi. Luo Feng memperhatikannya, lalu mengangguk pelan. Ia cukup percaya pada Cheng, namun garis keturunannya terlalu rendah, sehingga sulit mencapai tingkat lebih tinggi. Di sisi lain, Morosa adalah harapan terbesarnya. Segera, Luo Feng memanggil Morosa. Tuan, ujar Morosa dengan hormat. Mulai sekarang, kau akan berlatih bersamaku. Aku telah menguasai dao penghancuran. Kekuatan binatangmu bisa menyuplai energi untuk klonku. Dengan kerjasama ini, kita bisa menghadapi leluhur manapun, bahkan eksistensi tingkat abadi, ujar Luo Feng. Ini adalah salah satu klonnya. Dengan kerjasama mereka, wilayah ini bisa dikuasai sepenuhnya. Luo Feng mengulurkan tangan. Sebuah bunga hampir transparan muncul, dengan tepian keemasan yang tampak misterius. Itu adalah salah satu dari 3 bunga pencerahan yang ia peroleh dari hantu kembar di Gunung Penahanan Kegelapan. Selain itu, ada juga manik kristal kenangan. Ini bunga pencerahan, bisa memperdalam pemahamanmu terhadap dao penghancuran. Ini juga ringkasan pemahaman tentang dao tersebut. Pelajari dulu, jika masih belum berhasil, baru gunakan bunganya, kata Luo Feng sambil menyerahkan keduanya. Terima kasih Tuan, ujar Morosa dengan hati-hati menerimanya. Bunga pencerahan itu sangat berharga. Luo Feng bahkan menambahkan segel khusus agar efeknya tidak hilang. Ia berharap Morosa bisa melangkah lebih jauh. Namun, ia juga tahu, itu tidak mudah. Jika ia tidak mampu memahami hukum, maka mengandalkan garis keturunannya saja tidak akan cukup untuk menembus tingkat penguasa, bahkan jika ia melahap 10 leluhur primordial sekalipun. Bagaimanapun, binatang dunia adalah garis keturunan berbasis hukum dengan batas bawah sangat tinggi, namun batas atasnya juga mudah terikat. Bahkan, batasan inilah yang paling besar. Saat ini, hanya ada satu cara, membiarkan Morosa berevolusi menuju arah ras iblis penghancur. Jika berhasil, kemungkinan batasan hukumnya akan berkurang. Dengan bantuan Jin dan Baiye, ini bisa menjadi solusi terbaik. Selain itu, kau bisa mencoba memahami benda di dalam harta karunmu. Jika kau mampu melahapnya, itu adalah kemampuanmu. Namun, jangan serakah. Sesuatu di tingkat leluhur bukanlah sesuatu yang bisa kau cerna saat ini, ujar Luo Feng mengingatkan. Masih ada jurang besar antara tingkat primordial dan kehidupan asal kekacauan tingkat dunia. Dengan kemampuan Morosa saat ini, ia tidak mungkin mencerna eksistensi primordial. Ia hanya bisa memurnikan darahnya sedikit demi sedikit melalui konsumsi. Melahapnya secara utuh jelas mustahil. Jiwa primordial berada pada tingkat kesempurnaan, dan Morosa belum mencapai tahap itu. Alasan Luo Feng tetap menempatkan anggota klan Dewa Asal itu bersama Morosa, juga sebagai ujian. Jika berhasil, kekuatannya akan meningkat pesat. Aku mengerti. Aku akan menyerap darahnya secara bertahap, lalu memurnikannya sedikit demi sedikit, jawab Morosa sambil mengangguk. Di sisi lain, tubuh asli Luo Feng diam-diam meninggalkan domain langit api mengalir dan menuju wilayah yang pernah dikuasai leluhur primordial kekacauan. Menurut informasi sebelumnya, sebagian besar dunia asal di wilayah ini kemungkinan telah dihancurkan. Namun, Luo Feng tetap datang dengan sedikit harapan. Wilayah leluhur primordial Hunyuan sangat luas, mencakup banyak dunia asal. Tidak semuanya mungkin sempat dihancurkan. Di ruang purba yang luas dan tak berbatas, sosok Luo Feng muncul seketika. Di depan adalah wilayah klan ular tak terbatas. Entah berapa banyak dunia asal yang masih tersisa, pikirnya. Tanpa peta bintang yang lengkap, ia hanya bisa memperkirakan posisi secara kasar. Luo Feng bergerak cepat dan segera tiba di luar sebuah dunia asal yang telah runtuh. Melihat kehancurannya, ia sedikit mengernyit lalu melanjutkan perjalanan. Satu demi satu dunia asal ia lewati,
Namun semuanya telah menjadi reruntuhan. Ekspresinya pun berubah muram. Benar-benar kejam. Mereka menghancurkan semuanya. Niat membunuh melintas di mata Luo Feng. Dunia-dunia ini awalnya milik ruang Hunyuan. Namun karena penguasa Hunyuan ingin melindunginya, para musuh justru menghancurkannya tanpa ragu. Setiap dunia asal berisi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Menghancurkannya sama saja dengan memusnahkan makhluk tanpa batas. Kekejaman seperti itu tidak bisa ditoleransi. Hanya karena ini saja, mereka pantas dihukum mati, gumam Luo Feng dingin. Jika aku bertemu kalian, nasib kalian akan berakhir sama. Ia mempercepat langkahnya. Setelah menjelajahi wilayah itu selama puluhan ribu tahun, ia menemukan ratusan dunia asal. Namun, sebagian besar telah hancur atau rusak parah, bahkan ada yang asal-usulnya telah dilahap. Hanya sekitar 30 yang masih utuh. Luo Feng menandai dunia-dunia tersebut dengan kekuatan ilahi, termasuk beberapa yang belum sepenuhnya hancur, lalu menyusun peta bintang lengkap. Ini akan menjadi sumber daya penting di masa depan. Setelah itu, ia melanjutkan pemetaan wilayah lain. Perlahan, peta bintang baru terbentuk dalam wilayah kekuasaan mereka. Namun, satu hal membuatnya kecewa. Ia tidak menemukan satupun leluhur primordial. Mereka semua bersembunyi, bahkan tidak berani menunjukkan diri. Akhirnya, Luo Feng memilih menunggu di dekat dunia asal yang berdekatan dengan dunia primordial, seperti menunggu mangsa masuk perangkap. Sekarang aku telah menguasai dao penghancuran. Apakah aku bisa menggabungkannya ke dalam jiwa melalui panduan jiwa dao? Pikiran itu muncul. Kekuatan serangan jiwanya saat ini berasal dari penggabungan dao pedang abadi dengan jiwa melalui teknik tersebut. Jika dao penghancuran juga bisa digabungkan, maka serangan jiwanya akan memiliki dua kekuatan sekaligus. Ketajaman dao pedang abadi dan kehancuran dao penghancuran. Kekuatannya akan meningkat drastis. Memikirkan itu, Luo Feng segera menenangkan diri dan mulai berkultivasi. Langkah awalnya mirip dengan dao pedang abadi, sehingga ia bisa langsung masuk ke tahap berikutnya. Ia segera memasuki kondisi fokus dan mulai memelihara jiwa dengan metode memelihara jiwa melalui dao. Namun kali ini, ia hanya mencoba. Proses ini sangat panjang. Jika dilakukan di ruang Hunyuan, ia mungkin tidak akan sempat menyelesaikannya. Karena itu, dunia asal adalah tempat terbaik. Tak lama kemudian, ia berhasil memasuki tahap tersebut. Luo Feng merasa gembira. Metode ini ternyata berhasil. Namun, prosesnya sangat memakan waktu. Ia hanya bisa melakukannya saat ada kesempatan dan harus berhenti jika terjadi sesuatu. PTT. Dalam periode berikutnya, para penguasa mulai mengatur wilayah masing-masing. Semua bangsawan sibuk dengan rencana pengelolaan mereka. Feng Ge mulai mengolah jiwa emas. Setelah memperoleh token urutan abadi, ia juga bersiap memasuki tanah abadi. Yuan, Jin Chuan, Xing Mang, dan Jin mulai membangun wilayah mereka. Klon-klon Luo Feng juga bergerak, membangun benteng di berbagai wilayah untuk memperluas pengaruh dan mempercepat dukungan ke dunia asal sekitar. Di dunia primordial, benua utama, di wilayah klan ilahi Yuantian, di dalam kuil leluhur. Sesosok makhluk berbentuk bulat sedang bermeditasi di dalam kuil leluhur. Tiba-tiba, token komunikasinya bergetar, memaksanya menghentikan kultivasi. Pesan dari kakak, akhirnya dia membalas. Raut wajahnya dipenuhi keterkejutan. Di wilayah ini, klan dewa asal berada dalam posisi yang sangat tertekan oleh Luo Feng. 3 leluhur telah jatuh ke tangannya, 2 dipastikan tewas, sementara 1 lainnya masih ditekan. Bahkan saat memasuki ruang Hunyuan, mereka harus sangat berhati-hati karena takut bertemu Luo Feng. Setelah menerima pesan dari leluhur pertama, Tai Chang, barulah mereka memahami situasi dengan lebih jelas. Aku baru keluar dari pengasingan dan sudah memahami gambaran umumnya. Namun, aku masih memiliki urusan penting dan tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Jangan memprovokasi Luo Feng. Kita bicarakan lagi setelah aku kembali. Indra ilahi menyerap pesan itu sepenuhnya. Nadanya tenang, bahkan terkesan acuh tak acuh. Ekspresi Cusi sedikit berubah. Harapan agar leluhur pertama turun tangan dalam waktu dekat jelas mustahil.
Kakak sudah pergi terlalu lama. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Dengan kekuatannya, menghadapi Luo Feng seharusnya bukan masalah. Sayang sekali. Gumam Chu si pahit. Pesan itu berakhir begitu saja. Situasi tidak berubah. Sepertinya, aku hanya bisa meminta bantuan senior itu. Chu si teringat masa lalu. Dahulu, ia pernah menyerahkan tubuhnya kepada seorang senior misterius. Dan sebagai gantinya, pihak tersebut berjanji akan membantunya. Mungkin aku masih bisa memintanya turun tangan. Tubuh bulat Chu si perlahan berubah menjadi bentuk lain, menyerupai kubus misterius seperti bintang Pluto. Tubuh ini memiliki pertahanan fisik dan jiwa yang luar biasa kuat, hampir mustahil dihancurkan dari luar. Namun, tubuh ini tidak memberikan peningkatan kekuatan. Dulu, ia rela meninggalkan tubuh aslinya dan memutus hubungan sebab akibat, agar senior itu bisa menyatu sepenuhnya. Sebagai gantinya, ia memperoleh tubuh ini. Jika saat itu ia menolak, kemungkinan besar ia akan dirasuki atau langsung dibinasakan. Baginya, ini adalah pertukaran yang menguntungkan. Hanya saja, aku tidak tahu apakah dia masih berada di tempat itu. Chu si menggeleng pelan. Senior itu tidak meninggalkan cara untuk dihubungi. Bahkan, mungkin saja semua itu hanya tipuan. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa mencarinya. Ia menghela napas, lalu segera bersiap berangkat. Jika ia benar-benar bisa menemukan senior tersebut, menghadapi Luo Feng mungkin bukan lagi masalah. Di sisi lain, Pulau Ular tak terbatas. Setelah kembali, ular tak terbatas langsung berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, pintu aula utama di istana bawah tanah terbuka dengan gemuruh. 9 sosok melesat keluar. Masing-masing menyerupai ular tak terbatas. Aura mereka sedikit melemah, namun tetap kuat. Dengan bantuan kekuatan tanah leluhur, tubuhku kini terbagi menjadi 9. Aku memiliki 9 nyawa. Tidak ada yang bisa membunuhku. Ke-9 sosok itu saling memandang, mata mereka berkilat dingin. Meski kekuatanku sedikit menurun, dampaknya tidak besar. Kekuatanku sekarang sebanding dengan leluhur singa. Dengan pertahananku, bahkan dia belum tentu bisa mengalahkanku. Dahulu, ia sangat percaya diri dengan kekuatan dan pertahanannya, sehingga tidak pernah membelah tubuhnya. Namun kini, di bawah tekanan Luo Feng, ia terpaksa melakukannya. Ia akhirnya menyadari satu hal. Ia harus kembali fokus pada kultivasi. Ia tidak perlu melampaui Luo Feng, cukup meningkatkan kekuatannya agar lebih mampu bertahan hidup. Makhluk peringkat pertama adalah kehidupan pendamping dunia primordialku. Fakta bahwa ia bisa mencapai tingkat itu membuktikan potensi dunia primordialku. Selama aku fokus berkultivasi, kekuatanku juga bisa meningkat. Dulu, setelah mencapai puncak dan ditambah kepergian Tai Chang, ia kehilangan tekanan dan motivasi. Kini, semuanya berubah. Ia kembali menginginkan kekuatan. Ke depan, aku akan meninggalkan satu tubuh di tanah abadi. Selama tanah abadi masih ada, aku tidak akan mati. Luo Feng, sekuat apapun dirimu, kau tidak akan bisa membunuhku. Selain itu, jika teknik garis keturunan ini dikuasai oleh para leluhur klanku, jumlah kami akan meningkat 9 kali lipat. Dengan jumlahmu yang sedikit, bagaimana mungkin penguasa Hunyuan bisa melawan kami? Ia sama sekali tidak menyesal menjadikan Luo Feng sebagai musuh. Menurutnya, tindakannya demi kepentingan seluruh kehidupan purba, merebut sumber daya dari dunia asal. Ia bahkan berencana melanjutkan perjuangan itu. Apalagi, ia masih mampu menghadapi bentuk kehidupan kacau tingkat urutan abadi. Jika Luo Feng dan pihaknya menguasai semua dunia asal, mereka pasti akan menyinggung lebih banyak pihak. Dulu, hal itu tidak menjadi masalah, karena wilayah mereka masih kecil. Namun sekarang, situasinya berbeda. Selain itu, klonku juga akan dikirim ke kedalaman ruang asal kekacauan. Jika aku bisa mendapatkan sekutu di sana, aku akan punya cara untuk menghadapi Luo Feng di masa depan. Dulu, ia enggan mengambil risiko. Namun sekarang, ia tidak punya pilihan lain. Memikirkan hal itu, kilatan dingin di mata ular tak terbatas semakin tajam. Di suatu lokasi di dalam ruang Hunyuan, tempat itu berada jauh di kedalaman, hanya beberapa domain utama dari tanah abadi.
Seluruh area dipenuhi warna putih. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah bentuk kehidupan raksasa memancarkan cahaya merah pucat muncul, merobek membran ruang. Lapisan ruang terkoyak satu demi satu, dan di balik retakan itu, tampak membran berwarna hijau zamrud yang luas. Tak lama kemudian, wujud aslinya mulai terlihat. Itu adalah bola mata raksasa. Dan bola mata itu milik makhluk yang sangat besar. Makhluk tersebut hanya memiliki satu mata. Bentuknya menyerupai perpaduan gurita dan ubur-ubur merah dengan tentakel tak terhitung jumlahnya. Tentakel-tentakel itu berkilauan, seolah mampu memengaruhi ruang dan waktu. Seluruh tubuhnya dipenuhi rune misterius, seperti simbol tabu dari kekuatan kuno. Gemuruh, tubuh raksasanya sepenuhnya keluar dari celah ruang. Ukurannya sebanding dengan planet asal, dan jika menghitung panjang tentakelnya, ukurannya jauh lebih besar lagi. Setelah tidur begitu lama, sebagian besar makanan sudah tercerna, gumamnya. Tatapannya beralih ke dua dunia besar di kejauhan. Selain dunia asal, akan lebih baik jika bisa memakan beberapa leluhur primordial. Rasanya jauh lebih nikmat. Aku sudah lama tidak bermain dengan mereka. Sudah waktunya mencari mereka lagi. Makhluk itu memiliki garis keturunan bangsawan. Para leluhur primordial menyebutnya binatang roh primordial. Namun ia menganggap dirinya sebagai dewa di ruang ini. Ia bahkan tidak peduli pada eksistensi di tanah abadi, apalagi para leluhur primordial. Jika bertemu, ia tidak ragu untuk melahap mereka. Dengan pemikiran itu, ia segera melesat menuju dua dunia besar tersebut. Benua Puncak Pedang. Setelah perkembangan panjang, tempat ini telah menjadi dunia luas, dengan manusia sebagai ras utama dan ras lain sebagai pendukung. Benua Hunyuan berfungsi sebagai penghubung antara benua Puncak Pedang dan ruang Hunyuan, kini berkembang menjadi wilayah yang sangat makmur. Berbagai kekuatan berkumpul di sana, menjadikannya dunia besar dalam dimensi Hunyuan. Di antara semua kekuatan, Istana Alam Hati adalah yang paling misterius dan menakutkan. Penguasanya adalah kakak Luo Feng, Hong. Ia dikenal sebagai Yang Mulia Hati Ilusi, ahli ilusi terkuat di seluruh benua. Dalam sekejap, ia bisa membalikan realitas, membuat lawan terjebak selamanya. Istana Alam Hati berdiri di puncak gunung. Seluruh bangunannya bernuansa hitam, menjulang megah dan penuh wibawa. Berdengung, tiba-tiba riak aneh menyebar dari dalam istana. Area yang tersapu langsung berubah. Setiap makhluk hidup melihat apa yang paling mereka dambakan. Ada yang ingin menjadi sosok berkuasa, aura mereka pun terasa meningkat. Ada yang ingin menguasai teknik rahasia, pikiran mereka langsung tercerahkan. Ada yang mendambakan pasangan Tao, sosok impian muncul di hadapan mereka. Di dalam jangkauan Istana Alam Hati, semua makhluk tenggelam dalam dunia batin mereka, menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Di aula terdalam, seorang pria tinggi berbaju putih duduk bersila. Matanya terpejam, namun kekuatannya telah menembus hati semua makhluk di sekitarnya. Ia melihat segala keinginan dan fenomena dalam hati mereka. Inilah jalan yang ditempuh Hong, jalur ilusi realitas. Bagi makhluk hidup, itu adalah kenyataan. Namun bagi Hong, semua itu hanyalah ilusi dari keinginan mereka. Baginya, keinginan adalah titik terlemah sekaligus kunci dari setiap kehidupan. Dengan mengikuti keinginan itu, ia bisa memahami hati mereka sepenuhnya. Saat ini, aku hanya bisa memanfaatkan keinginan mereka untuk memasuki hati mereka. Aku belum bisa benar-benar mewujudkan keinginan itu. Aku bisa membuat mereka hidup dalam ilusi selamanya, tapi itu bukan kenyataan. Hong menghela napas pelan. Dalam memahami jalur ilusi realitas, ia menyadari bahwa jalur ini berkaitan dengan hati dan jiwa. Kini, pencapaiannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun, ia tidak tahu batas pastinya. Ia hanya merasakan adanya penghalang tak terlihat. Jalanku telah mencapai puncak dunia ini. Jika ingin melangkah lebih jauh, aku harus melampaui batas dunia ini. Aku penasaran, apakah Luo Feng sudah mencapai tingkat itu? Tingkat ini benar-benar sulit. Hong membuka matanya. Meski begitu, makhluk di sekitarnya tetap tenggelam dalam ilusi mereka. Sebenarnya, Hong sudah menembus alam tertinggi sejak lama.
ia terus mendalami jalur ilusi realitas, membuat kekuatannya semakin mengerikan. Bahkan tekadnya saja sudah termasuk yang terkuat di benua. Penjaga benua, yang mulia bintang jatuh, pun tidak mampu menandinginya. Kini, ia telah mencapai batas. Namun, satu langkah terakhir itu masih terhalang. Ia yakin, jika berhasil menembusnya, ia benar-benar bisa mengubah ilusi menjadi kenyataan. Dan itulah tujuan utamanya. Benua Puncak Pedang, Gunung Sembilan Alam. Salah satu klon Luo Feng tinggal di sini, menemani keluarga dan sahabatnya. Tiba-tiba, ia menoleh ke arah benua Hunyuan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dao miliknya di tingkat dunia asal sudah mencapai puncak. Bakat kakak benar-benar luar biasa. Penelitian Hong tentang hati dan pikiran memberinya semakin banyak manfaat. Ia masih memiliki peluang besar untuk menjadi penguasa di masa depan. Luo Feng tersenyum dalam hati. Harapannya semakin besar. Bakat Hong mungkin awalnya biasa saja, namun seiring waktu justru menjadi semakin menakutkan. Mampu mendorong Dao hingga puncak tingkat dunia asal dalam waktu sesingkat itu, menjadikannya yang pertama di benua Puncak Pedang. Bahkan para makhluk tertinggi sebelumnya pun belum mencapai tahap ini. Meski Luo Feng tidak mendalami Dao milik Hong, ia dapat merasakan bahwa jalur tersebut sangat penting. Jika Hong menjadi penguasa, kemampuannya dalam membina generasi penerus kemungkinan akan melampaui siapapun. Aku masih punya 2 bunga pencerahan, nanti akan kuberikan 1 kepada kakak, gumam Luo Feng. Setelah menenangkan diri, pandangannya beralih ke kerajaan bersayap di benua Puncak Pedang. Keluarga Luo dari kota Qiuhai kini telah menjadi penguasa kota tersebut. Sayangnya, Luo Hai belum mencapai alam kekacauan. Jika sudah, ingatannya seharusnya telah pulih. Sebelum itu terjadi, jalannya masih akan sulit. Mungkin, ia harus menjalani 1 kali reinkarnasi lagi untuk memperkuat fondasinya. Pandangan Luo Feng kemudian beralih ke seluruh benua Puncak Pedang. Populasi tersebar luas, berkembang di setiap sudut. Selain Hong, banyak tokoh lama seperti leluhur primordial, penguasa kota kekacauan, kapak raksasa, Zhen Yan, Liegu, dan Qing yang masih berada di tingkat Raja Dewa, belum mampu menembus lebih jauh. Namun, mereka semua sudah mencapai batas tingkat tersebut. Jumlah Raja Dewa kini bahkan semakin banyak. Setelah perkembangan panjang, benua Puncak Pedang tidak kalah makmur dibanding benua asal di masa lalu. Raja Dewa sudah menjadi hal yang umum. Sebaliknya, mereka yang melampaui tingkat Raja Dewa sangat sedikit. Selain kelompok Luo Feng, tidak lebih dari 10 sosok baru yang berhasil lahir. Beberapa Raja Dewa non-manusia, seperti tamu yang duduk di gunung dan Raja Dewa bayangan, juga masih terjebak di tingkat yang sama. Meski begitu, mereka membangun kekuasaan masing-masing di berbagai wilayah. Bagi para Raja Dewa, waktu terasa panjang dan membosankan. Sebagian pergi ke benua Hunyuan, sebagian membangun kekuatan di benua Puncak Pedang, sekadar mencari kesibukan. Melihat semua orang yang ia sayangi hidup damai, Luo Feng tersenyum. Inilah salah satu alasan ia terus melangkah maju. Gunung Sembilan Alam. Orang-orang yang tinggal di sini relatif lemah. Namun dengan sumber daya Luo Feng, mereka semua telah mencapai alam dewa sejati. Termasuk istrinya Xu Xin, putranya Luo Ping, serta orang tuanya Luo Hongguo dan Gong Xinlan. Dengan kekuatan itu, mereka tidak lagi merasa bosan. Di sini ada juga Thor, saudara kedua Luo Feng di bumi, yang mengembangkan industri hiburan. Bakat Thor memang terbatas, mencapai tingkat penguasa hukum sudah menjadi batasnya. Namun, dengan bantuan Luo Feng, ia berhasil menembus alam dewa sejati. Setelah itu, ia menciptakan dunia virtual hiburan di Gunung Sembilan Alam. Di dunia tersebut, tidak ada batasan. Selama terus berlatih, seseorang bisa berkembang tanpa henti, bahkan merasakan kehidupan yang tidak mungkin dialami di dunia nyata. Luo Feng sendiri sesekali ikut bermain bersama keluarga. Beberapa pengalaman di dunia virtual bahkan lebih menegangkan dibanding ruang Hunyuan. Dalam hal ini, Luo Feng sangat mengakui kecerdasan Thor. Dengan bantuan Luo Feng untuk menyempurnakan sistemnya, dunia di Gunung Sembilan Alam menjadi semakin sempurna. Tanpa ancaman luar dan dengan hiburan tanpa batas, inilah kehidupan panjang yang damai bagi mereka. Waktu terus berlalu.
Sejak Luo Feng kembali dari lapisan turbulensi ruang, ia terus mengolah panduan jiwa Dao. Di luar, beredar rumor bahwa ia berkeliaran kemana-mana. Hal ini membuat para leluhur primordial kekacauan takut bertindak sembarangan. Akibatnya, ruang kekacauan memasuki masa yang relatif damai. Meski beberapa ras masih melakukan kejahatan, namun kemanapun klon Luo Feng pergi, hampir tidak ada kekacauan yang terlihat. Selain itu, ular tak terbatas kembali ke tanah abadi, leluhur singa, dan tanaman merambat kaisar ungu juga tidak lagi muncul. Hal ini memberi waktu bagi Luo Feng dan yang lain untuk mengelola dunia asal mereka, di ruang purba yang luas. Dunia asal bagaikan jantung yang berdenyut dalam ruang dan waktu. Tiba-tiba, ledakan. Sebuah makhluk raksasa menerobos masuk, mengguncang seluruh materi kacau di sekitarnya. Makhluk itu menyerupai perpaduan ubur-ubur dan gurita, dengan tentakel tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, tentakelnya menutupi seluruh dunia asal. Hanya dalam waktu singkat, seluruh energi asal dunia itu tersedot habis. Dunia tersebut berubah menjadi reruntuhan. Setelah melahapnya, makhluk itu segera menghilang. Tak lama kemudian, sesosok pria berpakaian warna-warni muncul. Itu adalah salah satu klon Yuan. Melihat dunia asal yang telah hancur, ekspresinya berubah serius. Menghancurkan satu dunia asal dalam waktu sesingkat ini. Metode seperti ini hanya dimiliki binatang roh asal kekacauan. Aku tidak menyangka makhluk seperti itu akan muncul lagi di wilayah ini. Ia merasakan sisa aura di sekitarnya, jelas berasal dari makhluk purba. Tanpa ragu, Yuan langsung berteleportasi, mengejar arah yang ditinggalkan makhluk tersebut. Jika pihak lain sedang mencari dunia asal atau sesuatu yang lain, kecepatan mereka seharusnya lebih lambat darinya. Dengan begitu, ia masih punya peluang untuk menyusul. Hanya dalam waktu 13 hari kemudian. Sosok Yuan tiba-tiba terdiam. Ia merasakan aura kehidupan yang sangat kuat. Ekspresinya langsung berubah serius. Dari persepsinya, aura luar biasa ini jelas milik binatang roh asal kekacauan. Saat semakin mendekat, Yuan terkejut ketika melihat makhluk yang menyerupai ubur-ubur itu. Ini, Ibu Naga 10.000 tentakel. Ia benar-benar terkejut. Makhluk ini mirip dengan Hunyuan Guangze yang lahir dari laut tak berujung. Keduanya merupakan bentuk kehidupan dengan tingkatan yang sama. Ukurannya sangat besar, bahkan sebanding dengan dunia asal. Di hadapan makhluk seperti ini, dunia asal dapat dengan mudah ditelan. Makhluk roh purba seperti mereka pada dasarnya adalah penghancur dunia asal. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. Bahkan, satu dunia asal saja jelas tidak cukup untuk memuaskan mereka. Kemungkinan besar, mereka membutuhkan puluhan. Namun, binatang roh Hunyuan sangat langka. Jika berhasil membunuh satu saja, manfaatnya luar biasa bagi para penguasa Hunyuan. Tubuh, darah, hingga jiwa mereka, semuanya adalah harta karun. Memurnikan roh binatang roh asal kekacauan bahkan bisa memperkuat jiwa. Efeknya tidak kalah dari buah abadi. Aku tidak menyangka Ibu Naga 10.000 tentakel akan muncul di sini. Makhluk ini adalah bencana sekaligus harta karun. Untungnya, yang ini belum sepenuhnya dewasa. Kekuatannya masih terbatas. Jika belasan dari kita bekerja sama, seharusnya masih ada peluang untuk membunuhnya. Mata Yuan berbinar. Jika ini terjadi di masa lalu, bahkan 20 dirinya sekalipun mungkin tidak cukup untuk membunuh makhluk ini. Namun sekarang, dengan keberadaan Luo Feng, segalanya berbeda. Bahkan Yuan sendiri tidak mampu menilai batas kekuatan Luo Feng saat ini. Serangan pedangnya dan teknik rahasia kehendak jiwanya sudah mencapai puncak di ruang kekacauan. Dengan semua metodenya, Yuan tahu, ia bukan tandingan Luo Feng. Memikirkan hal itu, Yuan segera mengirim pesan kepada Luo Feng, Jin Chuan, Xing Mang, Jin, Mo Sha, serta Bai Ye, Ming Shengxing, dan Guyan dari klan Tanyuan. Jika mereka semua bergabung, ditambah Luo Feng sebagai inti kekuatan, membunuh binatang roh Hunyuan ini bukan hal yang mustahil. Masalah utamanya hanya satu, kemampuan melarikan diri Ibu Naga ini terlalu kuat. Jika tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, begitu ia menyadari bahaya, tidak akan ada cara untuk menahannya. Di ruang Hunyuan yang luas, dekat wilayah antara dua dunia asal besar, Taichu dan Taishi, Luo Feng
yang sedang mengolah nutrisi jiwa dengan Dao tiba-tiba membuka matanya. Binatang roh asal kekacauan. Ibu naga 10.000 tentakel. Ia sedikit terkejut. Selama ini, ia hanya mendengar tentang makhluk seperti Hunyuan Guangze. Ia belum pernah melihat langsung binatang roh Hunyuan. Yang ia tahu, makhluk ini sangat ganas. Mereka melahap dunia asal semudah makanan ringan, bahkan dapat membunuh leluhur kekacauan dan penguasa kekacauan. Kekuatan tempur mereka sangat mengerikan, bahkan puluhan penguasa Hunyuan pun sulit membunuh satu di antaranya. Karena ini adalah binatang roh, asal kekacauan, bencana bagi dunia asal, dan Yuan ingin kita membunuhnya. Tentu saja kita harus bergerak. Luo Feng berdiri, cahaya keemasan berkilat di matanya. Kemajuan teknik nutrisi jiwa dengan Dao pada jalur kehancuran sangat lambat, bahkan lebih lambat dibandingkan jalur pedang abadi. Ia merasa seolah ada batas yang menghambatnya. Namun, jika berhasil, kekuatan gabungan dua jalur Dao abadi dalam jiwa dan kehendaknya akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Lupakan dulu. Ia menggeleng. Jika berhasil membunuh ibu naga ini, tubuh rohnya bisa menjadi bahan kultivasi untuk bimbingan jiwa Dao, bahkan mungkin mempercepat kemajuanku. Saat ini, bimbingan jiwa Dao baru berada di tahap awal. Jalan ke depan masih panjang. Karena ini adalah teknik jiwa. Semua bahan kultivasinya berkaitan dengan jiwa, termasuk roh binatang Hunyuan. Tanpa ragu, Luo Feng segera bergerak. Di saat yang sama, Jin Chuan, Xing Mang, Jin, Fen Ge, Bai Ye, Guyan, Ming Shensing, dan lainnya juga bergegas menuju lokasi tersebut. Di sisi lain, saat Yuan merasakan keberadaannya, ibu naga 10.000 tentakel tentu juga menyadari kehadiran Yuan. Namun, itu hanya sebuah klon lemah, bahkan tidak cukup menarik perhatiannya. Hanya penguasa biasa, bahkan hanya klon. Tidak cukup untuk memuaskanku, tapi sepertinya dia sangat peduli pada dunia asal ini. Kemungkinan dia sedang memanggil bantuan. Sebagai makhluk tingkat tinggi, kecerdasannya tidak kalah dari para penguasa Hunyuan. Ia memahami segalanya, namun tidak peduli. Karena di wilayah ini, tidak ada yang mampu membunuhnya. Makhluk kuat ini bagaikan harta, namun tanpa kekuatan justru jadi mangsa. Ia menguasai ruang dan waktu, bisa kabur kapan saja. Di kedalaman ruang asal kekacauan, ia berhati-hati, tapi di sini semua makhluk hanyalah makanan. Semakin banyak yang datang semakin baik, tanpa perlu mencari, dan kekuatan mereka setara dunia asal. Terutama jiwa mereka, yang benar-benar menakjubkan. Diam-diam, ia menantikannya. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah dunia asal di hadapannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia telah melahap seluruh dunia asal tersebut. Setelah itu, ia terus mencari target berikutnya. Sama sekali tidak memperhatikan makhluk kecil yang mengikutinya dari belakang. Yuan menyaksikan semua itu dengan acuh tak acuh. Meskipun hatinya terasa berat melihat dunia asal dihancurkan, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Terlebih lagi, ini hanyalah salah satu klonnya. Bahkan jika tubuh aslinya berada di sini, ia tetap tidak akan mampu melakukan apapun terhadap makhluk tersebut. Ia sama sekali bukan tandingannya. Yuan hanya bisa mengikuti dari kejauhan agar tidak kehilangan jejak. Ibu naga 10.000 tentakel ini tampaknya mengetahui bahwa Yuan sedang memanggil bantuan. Dengan santai, ia melahap satu dunia asal lagi, kemudian berhenti di kekosongan kekacauan. Setelah menatap Yuan dengan penuh minat, ia pun beristirahat di sana. Ia memahami apa yang dipikirkan Yuan. Ia bahkan berharap Yuan akan memanggil lebih banyak penguasa Hunyuan atau leluhur Hunyuan. Karena dengan begitu, mereka semua akan menjadi santapannya. Berdasarkan penilaiannya terhadap kekuatannya sendiri, berapapun jumlah makhluk-makhluk itu, mereka tetap akan kesulitan untuk membunuhnya. Yuan mengamati semua itu dengan ekspresi dingin. Makhluk ini memang sangat percaya diri. Hal itu wajar. Ibu naga 10.000 tentakel unggul dalam dua aspek, ruang dan waktu. Setiap tentakelnya mengandung kekuatan ruang waktu. Serangannya sangat cepat. Ia juga sangat mahir menjelajah ruang waktu, sehingga bahkan serangan gabungan dari banyak leluhur Hunyuan dan penguasa Hunyuan pun tidak membuatnya gentar. Melihat makhluk itu tertidur, Yuan pun menunggu dalam diam.
Tak lama kemudian, tubuh asli Yuan tiba dengan tenang. Namun, ia tetap bersembunyi di kejauhan dan tidak terburu-buru untuk menampakkan diri. Sementara itu, Luo Feng dan para penguasa Hunyuan lainnya juga bergegas ke arah ini dengan kecepatan penuh. Xing Mang adalah penguasa Hunyuan yang paling dekat dengan lokasi ini, sekaligus yang tercepat dalam perjalanan. Hanya dalam beberapa tahun, ia menjadi orang pertama yang tiba. Ia menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Meskipun ibu naga 10.000 tentakel juga menguasai ruang dan waktu, ia hampir tidak mampu mendeteksi keberadaan Xing Mang yang mengendalikan dao abadi ruang. Setelah melihat Yuan di kejauhan, Xing Mang segera mendekat. Saudara Yuan, kau mengatakan bahwa itu adalah ibu naga 10.000 tentakel. Dari kejauhan, Xing Mang sudah merasakan aura makhluk raksasa tersebut. Ia belum pernah melihat bentuk kehidupan yang ukurannya sebanding dengan dunia asal. Bagaimanapun, ruang Hunyuan adalah ruang berdimensi tertinggi yang diketahui. Tekanannya terhadap ukuran makhluk hidup sangat besar. Bahkan para penguasa Hunyuan, yang di dunia asal dapat mencapai ratusan miliar tahun cahaya, di sini ditekan hingga hanya sekitar puluhan juta tahun cahaya. Adapun makhluk yang ukurannya tetap setara dengan dunia asal, ukurannya benar-benar tak terbayangkan. Benar, jawab Yuan perlahan. Ibu naga 10.000 tentakel adalah makhluk yang sangat terkenal di ruang Hunyuan. Ia mahir menjelajah kehampaan dan sangat jarang terlihat. Terlebih lagi, ibu naga 10.000 tentakel yang benar-benar dewasa dan berada di tingkat puncak memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan ratusan penguasa Hunyuan pun tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadapnya. Makhluk yang ada di hadapan kita ini seharusnya masih jauh dari mencapai puncaknya. Jika tidak, bahkan kita semua pun tidak akan mampu berbuat apa-apa. Xing Mang mengangguk. Namun, karena Yuan telah mengumpulkan semua orang, itu berarti ia masih memiliki keyakinan untuk bertindak. Terlebih lagi, dengan kekuatan Luo Feng saat ini, mungkin mereka benar-benar mampu mengalahkan makhluk tersebut. Kita tunggu sampai semua orang berkumpul sebelum bertindak, kata Yuan. Kali ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Makhluk ini adalah tonik yang sangat baik bagi kita. Waktu berlalu perlahan. Ibu naga 10.000 tentakel tampaknya telah memasuki keadaan tidur, sama sekali mengabaikan segala sesuatu yang terjadi di luar. Tak lama kemudian, Jin Chuan tiba, disusul oleh Luo Feng, Jin, Bai Ye, dan yang lainnya, yang juga bergegas ke lokasi tersebut. Mungkin karena merasakan fluktuasi aura, ibu naga 10.000 tentakel yang semula tertidur lelap mulai bergerak. Kemudian, mata tunggal di kepalanya perlahan terbuka. Tatapannya langsung mengarah ke posisi Yuan dan para penguasa Hunyuan lainnya. Jelas, ia telah mengetahui semua ini sejak awal, hanya saja ia tidak terlalu peduli. Kini, saat melihat mereka semua berkumpul, seberkas kegembiraan terpancar di matanya.